Sabda TV. Jadi orang yang mengingkari sifat Allah itu kan ada dua macam. Orang yang mengingkarinya dan orang yang menakwilkannya. Yang mengingkari itu sedikit. Hampir tidak ada seorang muslim yang tegas-tegas mengingkari sifat-sifat Allah. Tapi yang menakwilkan itu sangat banyak. Padahal tidak ada satupun ulama salaf dari kalangan sahabat itu menakwilkan sifat-sifat Allah. Makanya mereka tidak mengatakan ini akidah sahabat. Mereka paling mengatakan ini akidah Asy'ariyah atau Maturidiyah. Atau lebih tinggi lagi sanadnya kepada Mu'tazilah. Atau yang paling tinggi sanadnya kepada Jahmiyah. Mereka tidak mengatakan ini akidah sahabat. Mereka menakwilkan Allah di atas arsy, maksudnya bukan di atas beneran. Tapi Allah berkuasa di atas arsy. Bukan Allah berada di atas arsy, tapi Allah menguasai arsy. Itu penakwilan mereka. Lalu Allah ada di mana? Mereka terbagi menjadi dua. Sebagian mengatakan Allah di mana-mana. Sebagian mengatakan Allah tidak di mana-mana. Maka akidah mereka ini tidak pernah mereka mengatakan ini akidah sahabat Nabi Muhammad SAW. Mereka nggak mungkin mengatakan seperti itu karena nggak ada buktinya. Tidak ada satupun bukti ilmiah dengan sanad yang sahih sahabat mengatakan seperti itu. Itu ucapan baru yang mereka ada-adakan. Padahal dari namanya saja sudah jelas Allah Maha Tinggi. Kalau kita katakan Allah tidak di mana-mana, berarti bukan Maha Tinggi. Maha tidak di mana-mana. Kalau kita katakan Allah di mana-mana, berarti bukan Maha Tinggi, berarti Maha di mana-mana. Jadi ini contoh penyimpangan dalam nama Allah Subhanahu wa taala. Mereka imani Allah memiliki nama Al-Ali dan Al-A'la yang artinya yang Maha Tinggi, tapi mereka tidak mengimani sifat yang terkandung di dalamnya. Dan perhatikan ayat ini jemaah sekalian, Allah memerintahkan kita, وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, dan tinggalkanlah orang-orang yang melakukan penyimpangan dalam nama-nama Allah tersebut. Artinya jangan dekati mereka. Jangan jadikan sebagai teman dekat, apalagi diangkat sebagai guru. Baik, ini makna penyimpangan atau al-ilhad yang pertama, yaitu mengingkari nama Allah atau mengingkari sifat yang terkandung di dalamnya. Sebagai pelengkap, makna ketinggian Allah itu mencakup 3 makna. Yang pertama, uluwudzat, ketinggian sifatnya. Ketinggian zatnya, yaitu Allah berada di atas segala sesuatu. Yang kedua, uluwul qadar, yaitu tinggi kemuliaannya. Maka Allah adalah yang paling mulia. Yang ketiga, uluwul qahar, yang artinya tinggi kekuasaannya. Maka Allah adalah yang maha kuasa. Ini 3 bentuk ketinggian Allah. Sebagian ulama meringkas menjadi 2. Yang pertama, uluwudzat, tingginya zat Allah. Yang kedua, uluwus sifah, ketinggian sifat Allah. Nah, ini sudah mencakup uluwul qadar dan uluwul qahar, ketinggian semua sifat Allah yang maha mulia dan kekuasaan Allah. Nah, yang pertama itulah yang banyak diingkari oleh sebagian kaum muslimin. Uluwu adzat, ketinggian zat Allah di atas segala sesuatu. Dan sebab mereka mengingkari karena mengandalkan akal mereka. Karena menurut akal mereka jika Allah di atas arsy berarti butuh kepada arsy. Ini logika dalam akal mereka. Ini logika yang sempit. Karena jemaah sekalian, jangankan Allah di atas arsy,
makhluk pun ada yang berada di atas yang lain, tapi ternyata yang di atas tidak membutuhkan yang di bawah. Contoh apa? Langit. Kita sebut langit di atas bumi. Nggak ada yang mengatakan langit sejajar dengan bumi. Atau langit itu ada di mana-mana. Tidak ada. Semua mengatakan langit di atas bumi. Tapi ternyata langit tidak membutuhkan bumi. Langit tidak pula bersentuhan dengan bumi. Ini antara makhluk dengan makhluk. Sesuatu berada di atas yang lain, tapi yang di atas tidak membutuhkan yang di bawah. Namun logika mereka mengatakan, jika Allah di atas, berarti jika Allah di atas arsy, berarti butuh kepada arsy. Ini logika yang sangat sempit. Karena apa? Mereka mereka kiaskan Allah dengan manusia. Manusia, kita berada di atas kursi karena kita butuh kursi itu. Kita berada di atas karpet karena kita butuh karpet. Bukan karpet yang butuh kita. Maka ini bahaya, mengkiaskan Allah dengan makhluk, akhirnya menolak sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi akar dari penolakan dan penakwilan terhadap sifat Allah dengan penakwilan yang batil itu, karena dalam benak mereka sudah samakan Allah dengan makhluk. Mereka samakan Allah dengan manusia. Kalau manusia di atas kursi, berarti butuh kepada kursi. Maka logika mereka, jika Allah di atas arsy, berarti butuh kepada arsy. Jadi mereka samakan dulu Allah dengan makhluk dalam benak mereka. Kemudian mereka ingkari sifat Allah tersebut. Walaupun mengingkarinya dengan cara yang halus, yaitu dengan cara ditakwilkan. Tapi kemudian mereka menuduh orang lain yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal mereka yang melakukannya. Nah, inilah bahaya penyimpangan dari akidah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.